Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sistem gerak pada tumbuhan kelas 8 dengan saya Dewi Wanarsa. Sebelum mulai kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Kita langsung saja bahas mengenai gerak endonom. Gerak endonom itu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Jadi sekali lagi, gerak endonom ini berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan tersebut ya. Contoh gerak endonom ini adalah tumbuhan Hydrilla verticillata. Tumbuhan Hydrilla ini apabila kita lihat di bawah mikroskop, maka strukturnya seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut kloroplas. Ini ya contoh yang ada di gambar kita ini. Jadi yang bergerak itu berwarna hijau itu adalah kloroplasnya. Jika kita amati, kloroplas tersebut bergerak berkeliling atau rotasi di dalam sel yang disebut gerak siklosis. Jadi ini dikatakan gerak siklosis. Pergerakan sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Jadi kenapa kloroplas tersebut bisa bergerak? Itu karena pergerakan akibat sitoplasma dalam sel sehingga kloroplasnya bergerak. Nah, inilah yang dikatakan gerak endonom, gerak yang berasal dari dalam sel tubuh tumbuhan tersebut. Kita ke gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Ini yang dikatakan gerak higroskopis. Contoh di sini pada buah jarak ini, ketika buah yang sudah tua terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata, akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah jarak menjadi terbuka. Membukanya buah tersebut merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Selain membukanya buah polong-polongan jarak, contoh gerak higroskopis lainnya membukanya dinding sporangium atau kotak spora tumbuhan paku. Contoh lain, kapas yang sudah tua itu biasanya akan membuka dengan sendirinya. Ini salah satu contoh dari gerak higroskopis. Kita ke gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Jadi gerak esionom ini disebabkan dari luar tubuh tumbuhan. Berdasarkan respon gerak atau tanggapan yang dilakukan tumbuhan, gerak esionom dapat dibedakan menjadi yang pertama itu tropisme, yang kedua gerak taksis, kemudian yang ketiga gerak nasti. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan dengan arah gerak yang ditentukan oleh rangsangan. Jika gerakannya mendekati arah rangsangan, disebut tropisme positif, dan bila menjauhi rangsangan, disebut tropisme negatif. Kita ke fototropisme. Foto itu artinya cahaya, tropos itu membelok. Jadi fototropisme adalah gerak tumbuh batang disebabkan rangsangan cahaya. Jadi ujung batangnya membelok ke arah cahaya matahari. Inilah yang dikatakan fototropisme positif.
Sedangkan untuk akar dikatakan fototropisme negatif karena dia menjauhi cahaya. Membeloknya ujung batang ini dipengaruhi oleh hormon. Nama hormonnya itu adalah hormon auksin. Kita ke geotropisme. Geotropisme ini gerakan akar disebabkan oleh rangsangan gaya tarik bumi. Contoh geotropisme positif, gerak akar menuju pusat bumi. Kemudian geotropisme negatif, gerak batang menjauhi pusat bumi. Ini yang dikatakan geotropisme negatif. Kita ke gerak stigmotropisme. Gerak stigmotropisme adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Contoh pada anggur, pare, melon. Jadi melilitnya sulur tersebut contoh dari gerak stigmotropisme. Gerak kemotropisme. Gerak tropisme adalah gerak yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contoh gerakan bulu serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Hari ini cukup. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat, belajar, mengaji, dan membantu orang tuamu di rumah. Sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.